Aku datang ke lomba Agustus hanya untuk membantu suamiku, tapi justru melihat Tommy sedang bermesraan dengan perempuan lain. Aku memilih diam, seolah tidak tahu apa-apa. Mereka mengira aku akan menangis dan pergi dengan tangan kosong, sampai aku membuka satu map yang membuat suami dan mertuaku langsung terdiam. Sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari mana teman-teman semua yang menonton cerita ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Nilna sudah sibuk di dapur sebelum matahari benar-benar muncul. Perempuan itu menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya dan Tommy, suaminya yang sudah hampir 7 tahun menemaninya menjalani kehidupan rumah tangga. Rumah mereka memang tidak besar, tetapi selalu terasa hangat karena Nilna terbiasa menjaga setiap sudutnya dengan penuh perhatian. Baginya, kebahagiaan tidak harus berupa rumah mewah, mobil mahal, atau liburan ke luar negeri. Selama masih bisa makan bersama, saling menghormati, dan pulang ke rumah yang sama, itu sudah cukup. Setelah nasi goreng matang, Nilna menyiapkan 2 piring di meja makan. Tidak lama kemudian, Tommy keluar dari kamar sambil merapikan rambutnya. "Pagi, Nak," sapanya. Nilna tersenyum. "Pagi, Mas. Sarapan dulu sebelum berangkat." Tommy duduk dan langsung menyantap nasi goreng buatannya. "Enak. Kamu memang paling tahu selera aku." Mendengar pujian sederhana itu, Nilna hanya tertawa kecil. Momen-momen seperti itulah yang membuatnya selalu percaya bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Tommy bekerja di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaannya cukup menuntut, tetapi selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai laki-laki yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Sementara Nilna menjalankan usaha kecil dari rumah berupa penjualan makanan dan berbagai pesanan catering sederhana. Awalnya usaha itu hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang, tetapi karena Nilna tekun, pelanggan semakin bertambah. Penghasilannya bahkan seringkali lebih besar daripada yang ia bayangkan. Uang dari usahanya digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari membayar tagihan, membeli perabot, hingga menambah tabungan mereka. Tommy selalu mengatakan bahwa ia bangga memiliki istri seperti Nilna. "Kalau bukan karena kamu, mungkin kita belum punya tabungan sebanyak ini," kata Tommy suatu malam. Nilna hanya tersenyum. "Kita sama-sama berusaha, Mas. Jangan bilang itu cuma karena aku." Nilna memang selalu seperti itu. Ia tidak pernah merasa paling berjasa. Ia justru percaya bahwa dalam pernikahan, suami dan istri seharusnya saling menguatkan. Karena itulah ketika beberapa bulan terakhir Tommy mulai sering pulang terlambat, Nilna tidak langsung berpikir buruk. Awalnya hanya sekali atau 2 kali dalam seminggu. Tommy mengatakan ada pekerjaan tambahan. Kadang ia mengaku harus menemani rekan kerja menyelesaikan laporan. Kadang pula ia mengatakan ada rapat mendadak. Nilna menerima semua alasan itu tanpa banyak bertanya. Namun, perubahan kecil mulai terasa. Tommy yang dulu sering meletakkan ponselnya di meja makan kini selalu membawanya kemanapun. Bahkan ketika hanya pergi ke kamar mandi, ponsel itu tidak pernah ditinggalkan. Jika ada pesan masuk, Tommy akan segera memeriksanya. Beberapa kali Nilna melihat suaminya tersenyum sendiri ketika membaca layar ponsel. Ketika Nilna bertanya, Tommy hanya menjawab ringan, "Teman kantor? Nah, ada yang kirim candaan." Nilna tidak memperpanjangnya. Ia memilih percaya. Baginya, kecurigaan tanpa bukti hanya akan membuat rumah tangga penuh pertengkaran. Suatu sore, ketika Nilna sedang menyiapkan pesanan catering, Nandia, ibu Tommy, datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Perempuan parubaya itu memang sering berkunjung. Ia masuk sambil membawa beberapa kantong belanja dan langsung duduk di ruang tamu. "Tommy belum pulang?" tanyanya. "Belum, Bu. Katanya ada pekerjaan," jawab Nilna sambil membawa segelas teh. Nandia mengangguk, tetapi wajahnya berubah seolah tidak puas.
Kamu jangan terlalu banyak menuntut Tommy. Laki-laki kalau pulang kerja itu harus dibuat nyaman. Nilna terdiam sebentar. Saya tidak pernah menuntut, Bu. Ibu cuma mengingatkan. Jangan sampai Tommy merasa lebih nyaman di luar daripada di rumah. Kalimat itu sebenarnya cukup menyakitkan, tetapi Nilna memilih tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan cara Nandya berbicara. Sejak awal menikah, Nandya memang lebih sering membela Tommy. Jika terjadi masalah kecil, Nilna biasanya menjadi orang pertama yang diminta mengalah. Jika Tommy pulang terlambat, Nandya mengatakan Nilna harus memakluminya. Jika Tommy lupa membantu pekerjaan rumah, Nandya mengatakan bahwa laki-laki memang tidak boleh terlalu dibebani. Nilna sebenarnya lelah, tetapi ia selalu menahan diri. Ia tidak ingin hubungan dengan ibu mertuanya menjadi sumber pertengkaran dalam rumah tangga. Beberapa hari kemudian, suasana lingkungan mereka berubah menjadi lebih meriah. Memasuki bulan Agustus, warga mulai memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing. Jalan kecil di depan rumah Nilna dihiasi umbul-umbul warna-warni. Anak-anak mulai berlatih lomba makan kerupuk, balap karung, memasukkan pensil ke botol, dan berbagai permainan lainnya. Para pemuda sibuk membangun panggung sederhana untuk acara puncak. Tommy termasuk salah satu warga yang aktif dalam kepanitiaan. Hampir setiap sore setelah pulang kerja, ia langsung pergi ke lapangan untuk membantu mempersiapkan perlombaan. Mas Tommy memang cocok jadi panitia, kata salah seorang tetangga. Orangnya gampang bergaul. Nilna hanya tersenyum bangga mendengarnya. Ia sendiri ikut membantu dari sisi konsumsi. Hampir setiap malam ia membuat daftar makanan yang harus disiapkan untuk para panitia. Kesibukan itu membuat rumah mereka terasa lebih hidup. Suatu malam, Tommy pulang lebih larut dari biasanya. Ketika masuk rumah, wajahnya terlihat lelah. Nilna yang sedang melipat pakaian langsung menghampirinya. "Capek, Mas?" tanyanya. "Lumayan. Persiapan lomba banyak." Nilna tersenyum. "Besok aku bantu lebih banyak. Biar Mas tidak terlalu repot." Tommy menatapnya dan tersenyum. "Makanya aku beruntung punya istri seperti kamu." Nilna merasa hatinya hangat. Ia tidak tahu bahwa kalimat sederhana itu kelak akan menjadi salah satu hal yang paling menyakitkan ketika semua kebohongan terbongkar. Malam itu mereka makan bersama. Mereka berbicara tentang rencana masa depan, tentang keinginan memperbesar usaha Nilna, dan tentang rencana membeli rumah yang lebih luas suatu hari nanti. Tommy bahkan sempat bercanda bahwa jika usaha Nilna semakin besar, ia akan berhenti bekerja dan membantu istrinya. Nilna tertawa mendengarnya. "Jangan begitu. Nanti aku yang pusing mengurus Mas." "Ya sudah, kita sama-sama sukses," jawab Tommy. Bagi Nilna, percakapan itu terasa seperti gambaran masa depan yang indah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik senyum suaminya, ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Hari-hari berikutnya semakin sibuk. Lapangan mulai dipenuhi suara anak-anak berlatih. Panggung hampir selesai. Lampu-lampu kecil dipasang di sepanjang jalan. Nilna bahkan membuat beberapa makanan untuk dibagikan kepada panitia. Ia merasa senang karena kegiatan Agustus membuat warga semakin dekat. Ia juga merasa hubungan dirinya dengan Tommy menjadi lebih hangat karena mereka memiliki kesibukan bersama. Sampai pada suatu sore, ketika Nilna sedang mengemas beberapa kotak makanan, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Tommy. "Nah, besok datang lebih pagi ke lapangan, ya. Aku butuh bantuan kamu buat persiapan lomba. Jangan telat." Nilna membaca pesan itu sambil tersenyum. Ia membalas singkat, "Iya, Mas. Aku datang." Setelah itu Nilna kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia bahkan menyiapkan pakaian yang akan dipakainya keesokan pagi. Di dalam hatinya, ia merasa bahagia karena mengira acara lomba Agustus akan menjadi kesempatan bagi dirinya dan Tommy untuk semakin dekat. Nilna belum tahu bahwa di tempat yang sama, di tengah keramaian, tawa warga, bendera merah putih,
dan semarak perlombaan, ia akan melihat sesuatu yang tidak pernah ingin dilihat seorang istri. Ia belum tahu bahwa pesan sederhana dari Tommy malam itu bukan sekadar permintaan bantuan. Tanpa disadarinya, pesan tersebut justru menjadi langkah pertama menuju terbongkarnya sebuah pengkhianatan besar yang selama ini tersembunyi tepat di depan matanya. Sejak matahari mulai naik, suasana di lingkungan mereka sudah jauh lebih ramai daripada biasanya. Bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan, umbul-umbul berwarna-warni bergerak tertiup angin, sementara suara pengeras suara dari lapangan sesekali terdengar memanggil nama peserta lomba. Anak-anak berlarian dengan wajah penuh semangat, para ibu sibuk membawa makanan, dan para pemuda mondar-mandir mengatur perlengkapan. Nilna datang membawa 2 tas berisi makanan dan beberapa perlengkapan yang semalam diminta Tommy. Ia mengenakan pakaian sederhana dengan rambut diikat rapi. Wajahnya tampak cerah karena sejak pagi ia merasa senang. Ia mengira hari itu akan menjadi salah satu hari menyenangkan bersama suaminya. Setelah meletakkan barang-barang di meja panitia, Nilna segera mencari Tommy. "Ada yang lihat Mas Tommy?" tanyanya kepada seorang ibu yang sedang menyusun piring. "Tadi terakhir di dekat panggung. Mungkin ke belakang gedung," jawab perempuan itu. Nilna mengangguk lalu berjalan menuju belakang gedung kecil yang digunakan sebagai tempat penyimpanan perlengkapan. Ia sama sekali tidak menaruh curiga. Bahkan di sepanjang jalan, pikirannya justru sibuk memikirkan makanan apa yang akan ia bagikan kepada para panitia. Namun langkahnya perlahan melambat ketika mendengar suara seseorang dari balik sisi gedung. Suara laki-laki yang sangat ia kenal. Suara Tommy. Nilna hendak memanggilnya, tetapi suara perempuan yang terdengar setelahnya membuat tangannya berhenti di udara. "Mas, kamu yakin semuanya akan selesai seperti yang kamu bilang?" Nilna mengerutkan kening. Ia mengenali suara itu sebagai suara seorang perempuan yang beberapa kali pernah ia lihat di lingkungan mereka. Namanya Vina. Nilna belum sempat berpikir lebih jauh ketika ia melangkah sedikit mendekat. Dari celah dinding dan pohon yang berada di belakang gedung, Nilna akhirnya melihat keduanya. Tommy berdiri berhadapan dengan Vina. Awalnya Nilna masih mencoba berpikir positif. Mungkin mereka sedang membicarakan acara. Mungkin Vina adalah salah satu panitia. Mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan perlombaan. Tetapi semua kemungkinan itu runtuh dalam hitungan detik ketika Tommy menggenggam tangan Vina. Bukan sekadar berjabat tangan. Jemari Tommy mengunci tangan perempuan itu dengan cara yang sangat akrab. Bahkan ketika Vina tersenyum, Tommy membalas dengan senyum yang selama ini Nilna kira hanya diberikan kepadanya. Tubuh Nilna mendadak kaku. Tas berisi perlengkapan yang dibawanya terasa semakin berat. Ia ingin pergi, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. "Aku sudah bilang, Vin, jangan terlalu sering bertanya soal itu," kata Tommy dengan suara pelan. "Aku cuma ingin kepastian, Mas. Sampai kapan aku harus menunggu?" Vina menatapnya. "Kamu bilang akan meninggalkan Nilna." Nama itu membuat dada Nilna seolah dihantam sesuatu yang keras. Namanya disebut oleh suaminya sendiri dalam percakapan rahasia dengan perempuan lain. "Aku tahu," jawab Tommy. "Tapi sekarang bukan waktu yang tepat." Vina melepaskan tangannya dengan kesal. "Kamu selalu bilang begitu. Sudah berapa lama kita seperti ini?" Tommy menghela napas. "Sudah, jangan ribut di sini. Aku akan mencari waktu yang tepat. Aku cuma belum bisa meninggalkan Nilna sekarang." Air mata mulai memenuhi mata Nilna, tetapi ia menahannya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang pecah ketika mendengar kalimat itu. Selama ini ia percaya Tommy pulang terlambat karena pekerjaan. Ia percaya ketika Tommy mengatakan ada rapat. Ia percaya ketika suaminya membawa ponsel ke kamar mandi. Bahkan beberapa malam lalu, ketika Tommy mengatakan bahwa ia beruntung memiliki istri seperti Nilna, perempuan itu tersenyum bahagia. Kini semua kalimat itu terasa seperti kebohongan. Nilna mundur perlahan sebelum mereka menyadari keberadaannya. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel dari dalam tas.
Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tetapi ia mengarahkan kamera ke arah Tommy dan Vina. Beberapa foto berhasil diambil. Ia kemudian mengaktifkan perekam suara dan meletakkan ponselnya di tempat yang cukup tersembunyi. Nilna tidak ingin sekadar mengandalkan apa yang dilihat matanya. Ia membutuhkan bukti. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan setelah ini, tetapi satu hal sudah pasti. Ia tidak akan membiarkan dirinya dianggap sebagai istri yang berhalusinasi atau terlalu curiga. Setelah beberapa menit, Nilna kembali ke area perlombaan. Ia mengusap sudut matanya dan menarik napas panjang. Ia tidak ingin siapapun melihat bahwa dirinya baru saja hancur. Ketika Tommy muncul beberapa saat kemudian, sejak matahari mulai naik, suasana di lingkungan mereka sudah jauh lebih ramai daripada biasanya. Bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan, umbul-umbul berwarna-warni bergerak tertiup angin, sementara suara pengeras suara dari lapangan sesekali terdengar memanggil nama peserta lomba. Anak-anak berlarian dengan wajah penuh semangat, para ibu sibuk membawa makanan, dan para pemuda mondar-mandir mengatur perlengkapan. Nilna datang membawa 2 tas berisi makanan dan beberapa perlengkapan yang semalam diminta Tommy. Ia mengenakan pakaian sederhana dengan rambut diikat rapi. Wajahnya tampak cerah karena sejak pagi ia merasa senang. Ia mengira hari itu akan menjadi salah satu hari menyenangkan bersama suaminya. Setelah meletakkan barang-barang di meja panitia, Nilna segera mencari Tommy. "Ada yang lihat Mas Tommy?" Tanyanya kepada seorang ibu yang sedang menyusun piring. "Tadi terakhir di dekat panggung." "Mungkin ke belakang gedung?" jawab perempuan itu. Nilna mengangguk lalu berjalan menuju belakang gedung kecil yang digunakan sebagai tempat penyimpanan perlengkapan. Ia sama sekali tidak menaruh curiga. Bahkan di sepanjang jalan, pikirannya justru sibuk memikirkan makanan apa yang akan ia bagikan kepada para panitia. Namun langkahnya perlahan melambat ketika mendengar suara seseorang dari balik sisi gedung. Suara laki-laki yang sangat ia kenal. Suara Tommy. Nilna hendak memanggilnya, tetapi suara perempuan yang terdengar setelahnya membuat tangannya berhenti di udara. "Mas, kamu yakin semuanya akan selesai seperti yang kamu bilang?" Nilna mengerutkan kening. Ia mengenali suara itu sebagai suara seorang perempuan yang beberapa kali pernah ia lihat di lingkungan mereka. Namanya Vina. Nilna belum sempat berpikir lebih jauh ketika ia melangkah sedikit mendekat. Dari celah dinding dan pohon yang berada di belakang gedung, Nilna akhirnya melihat keduanya. Tommy berdiri berhadapan dengan Vina. Awalnya Nilna masih mencoba berpikir positif. Mungkin mereka sedang membicarakan acara. Mungkin Vina adalah salah satu panitia. Mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan perlombaan. Tetapi semua kemungkinan itu runtuh dalam hitungan detik ketika Tommy menggenggam tangan Vina. Bukan sekadar berjabat tangan. Jemari Tommy mengunci tangan perempuan itu dengan cara yang sangat akrab. Bahkan ketika Vina tersenyum, Tommy membalas dengan senyum yang selama ini Nilna kira hanya diberikan kepadanya. Tubuh Nilna mendadak kaku. Tas berisi perlengkapan yang dibawanya terasa semakin berat. Ia ingin pergi, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. "Aku sudah bilang, Vin, jangan terlalu sering bertanya soal itu," kata Tommy dengan suara pelan. "Aku cuma ingin kepastian, Mas. Sampai kapan aku harus menunggu?" Vina menatapnya. "Kamu bilang akan meninggalkan Nilna." Nama itu membuat dada Nilna seolah dihantam sesuatu yang keras. Namanya disebut oleh suaminya sendiri dalam percakapan rahasia dengan perempuan lain. "Aku tahu," jawab Tommy. "Tapi sekarang bukan waktu yang tepat." Vina melepaskan tangannya dengan kesal. "Kamu selalu bilang begitu. Sudah berapa lama kita seperti ini?" Tommy menghela napas. "Sudah, jangan ribut di sini. Aku akan mencari waktu yang tepat. Aku cuma belum bisa meninggalkan Nilna sekarang." Air mata mulai memenuhi mata Nilna, tetapi ia menahannya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang pecah ketika mendengar kalimat itu. Selama ini ia percaya Tommy pulang terlambat karena pekerjaan.
Ia percaya ketika Tommy mengatakan ada rapat. Ia percaya ketika suaminya membawa ponsel ke kamar mandi. Bahkan beberapa malam lalu, ketika Tommy mengatakan bahwa ia beruntung memiliki istri seperti Nilna, perempuan itu tersenyum bahagia. Kini semua kalimat itu terasa seperti kebohongan. Nilna mundur perlahan sebelum mereka menyadari keberadaannya. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel dari dalam tas. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tetapi ia mengarahkan kamera ke arah Tommy dan Vina. Beberapa foto berhasil diambil. Ia kemudian mengaktifkan perekam suara dan meletakkan ponselnya di tempat yang cukup tersembunyi. Nilna tidak ingin sekadar mengandalkan apa yang dilihat matanya. Ia membutuhkan bukti. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan setelah ini, tetapi satu hal sudah pasti. Ia tidak akan membiarkan dirinya dianggap sebagai istri yang berhalusinasi atau terlalu curiga. Setelah beberapa menit, Nilna kembali ke area perlombaan. Ia mengusap sudut matanya dan menarik napas panjang. Ia tidak ingin siapapun melihat bahwa dirinya baru saja hancur. Ketika Tommy muncul beberapa saat kemudian, pria itu justru tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. "Loh, kamu dari mana, Nah?" tanyanya. Nilna menatap wajah suaminya. Wajah yang selama bertahun-tahun menjadi tempatnya mencari ketenangan kini terasa asing. Namun ia tetap menjawab dengan suara tenang, dari belakang gedung. "Tadi cari Mas." Tommy terlihat sedikit gugup, tetapi segera menyembunyikannya. "Oh, aku tadi mengurus perlengkapan." Nilna mengangguk. "Iya." Tommy memperhatikan wajahnya. "Kok kamu pucat? Kamu sakit?" Untuk sesaat Nilna hampir tidak mampu menahan tangis. Ia ingin bertanya siapa Vina. Ia ingin menampar suaminya. Ia ingin berteriak di depan seluruh warga bahwa laki-laki yang selama ini mereka puji ternyata sedang bermain di belakangnya. Namun Nilna teringat satu hal. Ia belum tahu seberapa jauh kebohongan Tommy berjalan. Ia belum tahu siapa saja yang terlibat. Karena itu ia memilih diam. "Aku cuma agak lelah," jawabnya singkat. Tommy kemudian menepuk bahunya. "Kalau capek, istirahat saja." Sentuhan itu justru membuat hati Nilna semakin sakit. Ia tersenyum tipis dan kembali membantu para ibu. Sepanjang acara, Nilna melihat Tommy beberapa kali berbicara dengan Vina. Kali ini ia memperhatikan dari jauh. Tidak ada lagi prasangka. Yang ada hanya rasa sakit dan keinginan untuk mengetahui seluruh kebenaran. Setelah acara selesai, Nilna pulang lebih dulu dengan alasan harus menyelesaikan pesanan. Di rumah, ia langsung masuk ke kamar. Ia menutup pintu, duduk di tepi tempat tidur, lalu membuka kembali foto dan rekaman yang dibuatnya. Tangannya kembali gemetar. Foto pertama memperlihatkan Tommy berdiri sangat dekat dengan Vina. Foto kedua memperlihatkan tangan mereka yang saling menggenggam. Foto berikutnya memperlihatkan wajah Tommy ketika memandang Vina dengan tatapan yang tidak pernah ia berikan kepada Nilna dalam beberapa bulan terakhir. Nilna menutup mulutnya agar isakannya tidak terdengar. Setelah cukup lama menangis, ia menghapus air mata dan mulai membuka ponsel Tommy yang sesekali pernah terhubung dengan perangkat rumah. Dari sana ia menemukan beberapa pesan mencurigakan. Ada nama Vina yang muncul berulang kali. Ada percakapan tentang pertemuan, makan malam, hadiah, bahkan rencana masa depan. Nilna juga menemukan bukti transfer dengan jumlah yang tidak sedikit. Uang itu keluar dari rekening yang selama ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Beberapa transaksi dilakukan di restoran, hotel, dan toko perhiasan. Nilna menatap layar dengan dada sesak. Jadi selama ini, bisiknya. Ia kemudian menemukan sebuah akun media sosial lain yang ternyata digunakan Tommy untuk berkomunikasi dengan Vina. Di sana tersimpan foto-foto mereka yang membuat Nilna semakin yakin bahwa hubungan tersebut sudah berlangsung berbulan-bulan. Bahkan ada foto Tommy dan Vina yang diambil jauh sebelum kegiatan Agustus dimulai. Nilna memejamkan mata. Ia akhirnya memahami bahwa apa yang dilihatnya pagi tadi bukan sebuah kesalahan sesaat.
Ini adalah hubungan yang sengaja disembunyikan. Malamnya, ketika Tommy pulang, Nilna tetap bersikap biasa. Ia bahkan menyiapkan makan malam seperti biasanya. Tommy sama sekali tidak mengetahui bahwa perempuan yang menyambutnya di depan pintu sudah mengetahui sebagian besar kebohongannya. Saat makan, Tommy bercerita tentang acara lomba seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Nilna hanya mendengarkan. "Besok masih ada persiapan lagi," kata Tommy. "Iya," jawab Nilna pendek. Setelah Tommy tidur, Nilna diam-diam menghubungi Nandia. Ia tidak langsung menuduh. Ia hanya bertanya, "Bu, kalau seorang suami punya teman perempuan yang terlalu dekat, menurut ibu, sebaiknya bagaimana?" Jawaban Nandia membuat Nilna terdiam. "Kamu sebagai istri harus pandai menjaga suami. Jangan sampai suamimu mencari perhatian di luar karena kamu terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri." Nilna menggenggam ponselnya erat. Jawaban itu terdengar terlalu yakin. Seolah Nandia mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Setelah percakapan berakhir, Nilna kembali membuka ponselnya. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan lama yang tersinkron di perangkat Tommy muncul di layar. Pesan itu berasal dari Nandia. "Tommy, jangan terburu-buru. Kalau Nilna belum tahu, jangan sampai Vina terlalu sering terlihat. Ibu akan bantu supaya semuanya tetap aman." Dunia Nilna seakan berhenti. Ia membaca pesan itu sekali lagi, lalu sekali lagi, memastikan matanya tidak salah melihat. Ternyata bukan hanya Tommy yang berbohong. Nandia juga mengetahui semuanya. Bahkan mungkin sudah membantu menutupi hubungan itu sejak awal. Nilna meletakkan ponselnya perlahan. Air matanya kembali jatuh, tetapi kali ini tidak ada suara tangisan. Ia hanya menatap kosong ke depan sambil menarik napas panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nilna tidak lagi berpikir bagaimana cara mempertahankan rumah tangganya. Ia mulai berpikir bagaimana cara membongkar seluruh kebohongan yang selama ini disembunyikan suami dan mertuanya. Ia menyadari satu hal yang jauh lebih menyakitkan. Perselingkuhan Tommy ternyata hanyalah permukaan dari pengkhianatan yang lebih besar. Ia duduk sendirian di tepi tempat tidur, sementara Tommy tertidur pulas di sampingnya tanpa sedikit pun menyadari bahwa sejak malam itu, istrinya telah berubah. Bukan menjadi perempuan yang penuh dendam, melainkan menjadi perempuan yang tidak lagi mudah percaya. Nilna menatap wajah Tommy cukup lama. Dulu, melihat suaminya tidur selalu membuat hatinya tenang. Malam itu, wajah yang sama justru membuatnya bertanya-tanya, berapa banyak kebohongan yang sudah dilakukan laki-laki tersebut selama mereka menikah? Nilna akhirnya mengambil ponselnya dan memindahkan semua foto, rekaman, serta tangkapan layar ke sebuah folder tersembunyi. Ia memberikan nama folder itu dengan sederhana, "Dokumen." Tidak ada satupun yang akan membuat Tommy curiga jika suatu hari melihatnya. Setelah itu Nilna memutuskan untuk tidak menghadapi Tommy maupun Nandia. Setidaknya belum sekarang. Ia tahu, jika langsung marah, Tommy pasti akan menghapus bukti. Nandia juga mungkin akan memutarbalikkan keadaan dan membuat dirinya terlihat sebagai istri yang terlalu cemburu. Karena itu Nilna memilih cara yang jauh lebih tenang. Ia akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Keesokan paginya, Nilna tetap membuat sarapan seperti biasa. Ia bahkan menyetrika kemeja Tommy dan menyiapkan bekal untuknya. Tommy keluar kamar sambil menguap dan langsung duduk di meja makan. "Kamu sudah bangun dari tadi?" tanyanya. "Iya. Aku mau menyelesaikan pesanan siang ini," jawab Nilna tenang. Tommy tersenyum tipis. "Bagus." Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Justru Nilna melihat sesuatu yang membuatnya semakin yakin bahwa Tommy merasa aman. Laki-laki itu percaya istrinya tidak tahu apa-apa. Keyakinan itulah yang akan Nilna manfaatkan. Beberapa hari kemudian, Nandia kembali datang ke rumah. Seperti biasa, perempuan itu membawa beberapa makanan dari rumahnya sendiri dan langsung duduk di ruang tengah. "Tommy sudah berangkat?" tanyanya. "Sudah, Bu."
Nandia mengangguk. Kamu jangan terlalu sibuk dengan usaha. Perempuan itu harus tahu prioritas. Jangan sampai suami merasa tidak diperhatikan. Nilna tersenyum kecil. Iya, Bu. Jawaban pendek itu membuat Nandia semakin berani. Ia mengira Nilna sedang menurut. Padahal setiap perkataannya justru dicatat Nilna dalam ingatan. Bahkan ketika Nandia mulai menyindir bahwa ada banyak perempuan yang lebih pandai mengurus suami, Nilna tetap diam. Ia tidak ingin memberikan sedikit pun alasan bagi mereka untuk mencurigai bahwa rahasia mereka sudah terbuka. Setelah Nandia pulang, Nilna mulai melakukan hal yang selama ini tidak pernah terpikir olehnya, memeriksa seluruh keuangan keluarga. Ia membuka catatan pemasukan dan pengeluaran usaha, lalu mencocokkannya dengan rekening yang digunakan bersama Tommy. Awalnya hanya ada beberapa transaksi kecil yang tidak ia kenali. Namun ketika diperiksa lebih teliti, jumlahnya ternyata tidak sedikit. Ada pembayaran restoran mahal pada malam-malam ketika Tommy mengatakan sedang lembur. Ada pembelian hadiah. Ada transfer dengan nominal tertentu kepada rekening yang tidak dikenal Nilna. Bahkan terdapat beberapa pembayaran penginapan yang dilakukan pada hari ketika Tommy mengaku sedang melakukan perjalanan kerja. Nilna mencatat semuanya. Ia tidak langsung mengambil kesimpulan. Ia menyimpan tanggal, jumlah uang, dan keterangan transaksi. Setelah beberapa jam memeriksa, ia menemukan pola yang membuat dadanya sesak. Sebagian uang yang digunakan Tommy ternyata berasal dari pemasukan usaha Nilna. Uang yang seharusnya dipakai membeli bahan baku, membayar pegawai, dan menambah modal justru mengalir kepada Vina. Nilna menutup matanya sebentar. Ia teringat bagaimana selama ini dirinya bekerja sejak pagi hingga malam. Ia pernah menolak membeli pakaian baru agar uang usaha bisa diputar kembali. Ia pernah menunda memperbaiki peralatan dapur karena menganggap tabungan keluarga lebih penting. Sementara Tommy menggunakan hasil kerja kerasnya untuk menyenangkan perempuan lain. Namun Nilna tidak menangis. Ia justru semakin tenang. Setelah urusan rekening, Nilna memeriksa dokumen aset yang selama ini tersimpan di lemari. Rumah yang mereka tempati, kendaraan, beberapa tabungan, dan surat-surat usaha diperiksa satu persatu. Saat membuka map lama, Nilna menemukan sebuah dokumen yang membuat alisnya berkerut. Ada salinan pengajuan perubahan data kepemilikan salah satu aset yang tidak pernah ia tanda tangani. Nama Tommy tercantum di dalamnya. Nilna membaca dokumen itu berulang kali. Ia tidak langsung menuduh bahwa Tommy telah melakukan sesuatu yang ilegal, tetapi ia sadar bahwa laki-laki itu pernah mencoba mengubah status aset tanpa sepengetahuannya. Nilna kemudian menghubungi seseorang yang memahami masalah hukum dan administrasi aset. Ia membawa salinan dokumen tersebut secara diam-diam dan meminta penjelasan. Dari pembicaraan itu, Nilna mendapatkan satu nasihat penting. Jangan mengambil tindakan berdasarkan emosi. Pastikan seluruh dokumen asli, bukti transaksi, dan catatan kepemilikan tersimpan aman. Nilna mengikuti nasihat tersebut. Ia mulai membuat salinan semua dokumen penting dan menyimpannya di tempat yang tidak diketahui Tommy. Ia juga mulai memisahkan pencatatan keuangan usaha dari pengeluaran rumah tangga agar tidak lagi mudah dicampur-adukan. Sementara Nilna diam-diam bergerak, Tommy dan Nandia justru merasa keadaan semakin menguntungkan mereka. Suatu malam, ketika Nilna sedang berada di dapur mengambil air minum, ia mendengar suara Tommy dan Nandia dari ruang depan. Kamu harus segera menyelesaikan masalah dengan Nilna. Suara Nandia terdengar tegas. Nilna berhenti melangkah. Aku tahu, Bu. Tapi aku belum siap. Sampai kapan? Vina juga pasti menunggu. Kalau kamu memang serius dengannya, jangan terus menggantung keadaan. Tommy terdiam beberapa saat. Aku takut Nilna melawan. Nandia tertawa kecil. Selama ini dia selalu mengalah. Tinggal bilang bahwa rumah tangga kalian sudah tidak cocok. Buat seolah-olah dia yang terlalu sibuk dengan usaha dan tidak pernah memperhatikanmu. Jantung Nilna berdegup kencang.
Jadi mereka bukan hanya merencanakan perceraian. Mereka juga ingin membuatnya terlihat sebagai penyebab keretakan rumah tangga. Nilna berdiri di balik dinding tanpa bergerak. Tangannya mengepal, tetapi ia tidak masuk dan tidak menunjukkan bahwa dirinya mendengar. Setelah percakapan itu berakhir, ia kembali ke kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Tommy masuk beberapa menit kemudian. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum. Masih memikirkan pesanan besok." Tommy hanya mengangguk. Sejak saat itu, sikapnya kepada Nilna semakin dingin. Ia mulai jarang mengajaknya berbicara. Ia bahkan sengaja membandingkan Nilna dengan perempuan lain secara halus. Namun Nilna tetap diam. Setiap perkataan Tommy justru menjadi tambahan bukti mengenai perubahan sikapnya. Ia tidak lagi berusaha mendapatkan perhatian suaminya. Ia hanya fokus mengamankan kehidupannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Nilna menemukan bukti terbesar. Saat mencocokkan rekening usaha dengan transaksi pribadi Tommy, ia menemukan transfer dalam jumlah besar yang digunakan untuk membayar sewa sebuah apartemen. Nama penyewa memang bukan Vina, tetapi alamatnya sama dengan lokasi yang pernah disebut dalam percakapan mereka. Tidak berhenti di sana, terdapat transaksi pembelian perhiasan dan pembayaran beberapa kebutuhan Vina yang berasal dari rekening yang terhubung dengan pemasukan usaha Nilna. Seluruh bukti itu kini berada di tangannya. Nilna menatap layar laptop cukup lama. Air matanya memang jatuh, tetapi kali ini bukan karena tidak berdaya. Ia menangis karena akhirnya memahami bahwa selama ini dirinya bukan hanya dikhianati sebagai seorang istri, tetapi juga dimanfaatkan secara finansial oleh orang yang paling ia percaya. Ia mencetak seluruh bukti tersebut, memasukkannya ke dalam satu map tebal, lalu menyimpannya bersama dokumen penting lainnya. Setelah semuanya selesai, Nilna duduk di depan meja dan menatap map itu dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui perselingkuhan Tommy, hatinya terasa lebih tenang. Ia tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu membalas dengan cara yang sama. Ia hanya perlu menunggu sampai semua kebohongan mereka terbuka dengan sendirinya. Nilna mengusap permukaan map itu perlahan lalu berkata dalam hati, "Kalau kalian ingin menghancurkan hidupku, silakan. Tapi kali ini, aku akan membiarkan kalian melihat sendiri akibat dari semua kebohongan yang kalian buat." Setelah mengucapkan kalimat itu dalam hati, Nilna menutup map berisi seluruh bukti dan menyimpannya kembali di tempat yang paling aman. Sejak malam itu, ia tidak lagi menunggu Tommy berubah. Ia juga tidak berharap Nandia tiba-tiba menyadari kesalahannya. Nilna sudah memahami bahwa dua orang itu merasa dirinya terlalu lemah untuk melawan. Dan justru keyakinan merekalah yang akan menjadi keuntungan terbesar baginya. Beberapa hari setelah Nilna mengumpulkan bukti terakhir, suasana rumah berubah semakin dingin. Tommy pulang semakin malam dan hampir tidak pernah menanyakan bagaimana keadaan Nilna. Jika dulu ia masih berpura-pura menjadi suami yang perhatian, kini ia bahkan tidak berusaha menyembunyikan kejenuhannya. Nilna tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia bangun pagi, mengurus rumah, menjalankan usahanya, dan berbicara kepada Tommy seperlunya. Ia tidak pernah lagi bertanya kemana suaminya pergi. Tidak pernah memeriksa ponselnya di depan Tommy. Bahkan ketika Tommy pulang dengan aroma parfum perempuan yang bukan miliknya, Nilna hanya diam. Sikap tenang itu membuat Tommy semakin yakin bahwa istrinya tidak mengetahui apa-apa. Sampai suatu sore, Nandia datang ke rumah dengan wajah yang sudah terlihat penuh amarah. Ia bahkan tidak melepas sandal dengan tenang seperti biasanya. "Nilna," panggilnya keras. Nilna keluar dari dapur sambil mengeringkan tangannya. "Iya, Bu. Kamu sebenarnya mau sampai kapan membuat Tommy tidak betah di rumah?" Nilna menatap mertuanya dengan tenang. "Saya tidak mengerti maksud ibu." "Jangan pura-pura tidak tahu," bentak Nandia. "Tommy setiap hari pulang ke rumah dalam keadaan tertekan. Kamu sibuk dengan usaha, sibuk dengan urusanmu sendiri, lalu suamimu tidak kamu perhatikan." Nilna menarik napas perlahan.
Ia tahu ini pasti bagian dari rencana mereka. Kalau Mas Tommy merasa tidak nyaman, seharusnya dia bicara langsung kepada saya. Justru karena kamu sulit diajak bicara. Nandia semakin meninggi. Kamu itu terlalu merasa berjasa karena punya usaha. Jangan lupa, kamu bisa seperti sekarang juga karena menikah dengan Tommy. Kalimat itu membuat dada Nilna terasa panas. Namun ia tidak membalas. Beberapa detik kemudian, Tommy pulang. Bukannya membela istrinya, ia justru berdiri di sisi ibunya. Ada apa, Bu? Ibu sudah tidak tahan lagi dengan sikap istrimu, jawab Nandia. Tommy memandang Nilna. Nah, kamu jangan membuat masalah lagi. Nilna hampir tertawa mendengar kalimat itu. Ia yang sedang disudutkan justru dianggap sebagai pembuat masalah. Aku tidak membuat masalah, Mas. Sudahlah, kata Tommy. Kalau kamu memang merasa tidak nyaman di rumah ini, lebih baik kamu pergi dulu. Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang mungkin sudah direncanakan sejak lama. Nilna menatap suaminya beberapa detik. Ia melihat tidak ada keraguan di wajah Tommy. Laki-laki itu benar-benar ingin dirinya pergi. Nandia bahkan menyilangkan tangan dengan wajah puas. Bawa saja barangmu. Jangan pikir kami akan mengejar, katanya. Nilna tidak menjawab. Ia masuk kamar, mengambil beberapa pakaian, lalu memasukkannya ke dalam satu koper kecil. Ia sengaja tidak menyentuh dokumen penting, barang berharga, ataupun bukti yang sudah disimpannya. Semua itu telah diamankan sebelumnya. Saat keluar kamar, Tommy hanya berdiri memandangnya. Kamu benar-benar pergi? Tanyanya. Nilna mengangguk. Untuk sementara. Bagus. Mungkin dengan begini kamu bisa berpikir. Nilna menatapnya lalu tersenyum tipis. Iya, Mas. Aku akan berpikir. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa jawaban itu memiliki arti yang berbeda. Nilna kemudian meninggalkan rumah tanpa pertengkaran. Ia pergi ke tempat yang sudah disiapkan sebelumnya dan menghabiskan malam dalam keadaan tenang. Sementara itu, Tommy dan Nandia justru merasa rencana mereka berhasil. Nandia bahkan menelepon seseorang dan mengatakan bahwa masalahnya sudah hampir selesai. Tidak lama kemudian, Vina mulai semakin sering berkomunikasi dengan Tommy. Perempuan itu bahkan mulai membicarakan kehidupan baru yang mereka inginkan. Kalau Nilna benar-benar pergi, kapan aku bisa datang? Tanya Vina. Tommy menjawab bahwa semuanya akan segera diselesaikan. Mereka merasa jalan menuju kehidupan baru sudah terbuka. Mereka tidak tahu bahwa Nilna justru sedang menyusun langkah terakhir. Selama berada di tempat lain, Nilna membuka kembali seluruh dokumen yang telah dikumpulkannya. Ia memastikan bukti transfer tersusun berdasarkan tanggal. Rekaman percakapan diberi nama sesuai waktu kejadian. Foto-foto Tommy dan Vina disimpan dalam beberapa salinan. Dokumen aset juga diperiksa satu persatu. Nilna tidak ingin ada satupun bukti yang tercecer. Ia kemudian menghubungi orang yang sebelumnya membantunya memahami dokumen kepemilikan. Setelah memastikan seluruh hak dan dokumen penting berada dalam keadaan aman, Nilna merasa jauh lebih siap. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan datang dari keluarga besar Tommy. Mereka mengadakan acara makan bersama sekaligus pertemuan keluarga. Nilna langsung tahu bahwa ini bukan kebetulan. Dari percakapan singkat dengan salah seorang kerabat, ia mengetahui bahwa Tommy dan Nandia sudah menceritakan versi mereka. Mereka mengatakan bahwa Nilna terlalu sibuk dengan usaha, tidak memperhatikan suami, dan akhirnya memilih meninggalkan rumah. Beberapa anggota keluarga bahkan sudah menganggap Nilna sebagai penyebab keretakan rumah tangga. Nilna tidak marah. Ia justru memutuskan datang. Pada hari acara, Nilna mengenakan pakaian sederhana dan membawa satu tas berwarna hitam. Di dalam tas itu tersimpan semua yang akan mengubah keadaan. Ketika tiba, suasana ruang keluarga cukup ramai. Beberapa kerabat menyambutnya dengan tatapan berbeda. Ada yang iba, ada yang penasaran,
Bahkan ada yang terlihat menghakimi. Tommy duduk di dekat Nandya. Vina tidak terlihat, tetapi Nilna yakin perempuan itu tidak jauh dari kehidupan Tommy. Setelah makan selesai, Nandya mulai berbicara. Kami mengundang Nilna supaya semuanya bisa diselesaikan dengan baik, katanya. Keluarga tidak ingin masalah ini semakin panjang. Nilna hanya mengangguk. Nandya kemudian mulai menyampaikan berbagai tuduhan. Ia mengatakan Nilna terlalu sibuk, terlalu mementingkan uang, dan tidak pernah menjadi istri yang baik. Tommy ikut berbicara. Aku sudah lama merasa tidak dihargai. Nilna lebih memikirkan usahanya daripada rumah tangga. Beberapa orang mulai mengangguk. Nilna membiarkan mereka selesai berbicara. Ia tidak memotong satu kalimat pun. Setelah semua tuduhan selesai, salah seorang kerabat bertanya, "Nilna, kamu tidak mau menjelaskan?" Nilna mengangkat wajah. "Saya akan menjelaskan. Tapi saya ingin Mas Tommy menjawab satu pertanyaan terlebih dahulu." Tommy terlihat sedikit gugup. "Apa?" "Uang rumah tangga kita yang setiap bulan berkurang itu digunakan untuk apa?" Wajah Tommy langsung berubah. "Maksud kamu apa?" Nilna membuka tas hitamnya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. "Aku sudah mencatat semuanya." Ia meletakkan bukti transfer di atas meja. "Ini pembayaran restoran. Ini pembayaran apartemen. Ini pembelian hadiah. Dan ini transfer yang berasal dari uang usaha milikku." Ruangan mendadak sunyi. Tommy mencoba mengambil kertas itu, tetapi Nilna menariknya kembali. "Jangan buru-buru. Aku belum selesai." Nandya langsung menyela. "Itu bisa saja bukan seperti yang kamu pikirkan." Nilna menoleh kepadanya. "Kalau begitu, Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan kenapa Ibu pernah mengirim pesan kepada Tommy agar hubungan itu disembunyikan dari saya." Wajah Nandya seketika pucat. Nilna mengeluarkan tangkapan layar percakapan mereka. Suasana berubah total. Orang-orang yang sebelumnya memandang Nilna dengan curiga kini mulai menatap Tommy dan Nandya. Tommy berdiri. "Nah, kita bisa bicara berdua." "Tidak," jawab Nilna tenang. "Selama ini kalian berdua membuat saya terlihat seperti orang yang salah. Jadi sekarang biarkan semua orang mendengar kebenarannya." Nandya mulai menangis dan mengatakan bahwa ia hanya berusaha membantu anaknya. Namun Nilna menunjukkan bahwa bantuan itu justru berupa upaya menutupi perselingkuhan. Satu demi satu kebohongan mereka terbuka. Tetapi ketika semua orang mengira Nilna sudah menunjukkan seluruh bukti, perempuan itu justru memasukkan kembali beberapa dokumen ke dalam tas. Tommy menatapnya dengan wajah penuh kecemasan. "Masih ada apa lagi?" tanyanya. Nilna diam beberapa saat, kemudian mengeluarkan sebuah map terakhir yang jauh lebih tebal. Ia meletakkannya perlahan di atas meja. "Ini bukti yang paling penting. Dan setelah ini, kalian akan tahu bahwa semua yang selama ini kalian sembunyikan ternyata belum selesai terbongkar." Kalimat itu membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara sendok beradu dengan piring, tidak ada bisikan dari sudut ruangan, bahkan Nandya yang sejak tadi paling banyak berbicara hanya mampu menatap map tebal di atas meja dengan wajah pucat. Semua mata tertuju kepada Nilna. Tommy berdiri dengan napas berat. Wajahnya yang sebelumnya penuh keyakinan kini berubah tegang. Ia tahu, dari cara Nilna berbicara, perempuan yang selama ini dianggapnya selalu mengalah itu sudah tidak bisa ditakut-takuti lagi. "Nah, cukup," kata Tommy akhirnya. "Kamu sudah mempermalukan aku di depan keluarga. Reputasiku sudah cukup rusak. Kita bisa membicarakan ini berdua." Nilna menatapnya tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Justru ketenangan itulah yang membuat Tommy semakin gelisah. "Berdua?" ulang Nilna. "Bukankah selama ini kalian juga membicarakan aku di belakangku? Kalian membuat keluarga percaya bahwa aku adalah istri yang tidak peduli kepada suami. Jadi menurutku, keluarga juga berhak mendengar kebenarannya." "Aku tidak pernah bermaksud begitu," bantah Tommy cepat.
Nilna tersenyum tipis. Mas sudah punya banyak kesempatan untuk berkata jujur. Ia berhenti sejenak. Saat aku bertanya kenapa Mas sering pulang terlambat, Mas bilang pekerjaan. Saat aku bertanya kenapa ponsel selalu dibawa kemana-mana, Mas bilang urusan kantor. Saat aku bertanya kenapa uang rumah tangga berkurang, Mas bilang ada kebutuhan mendadak. Bahkan saat aku melihat Mas bersama Vina di acara lomba Agustus, Mas masih sanggup menatap wajahku dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tommy langsung terdiam. Beberapa anggota keluarga saling memandang. Nama Vina yang disebut Nilna membuat suasana semakin berat. Seorang tante Tommy mengernyitkan dahi. Vina? Siapa Vina? Nilna tidak langsung menjawab. Ia membuka map terakhir yang dibawanya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa lembar foto dan meletakkannya satu persatu di atas meja. Foto Tommy bersama Vina. Foto ketika tangan mereka saling menggenggam di belakang gedung saat acara lomba. Foto ketika keduanya duduk berdua di sebuah restoran. Bahkan ada foto yang menunjukkan Tommy memberikan sebuah kotak hadiah kepada perempuan itu. Tidak ada lagi ruang bagi Tommy untuk mengatakan bahwa Vina hanyalah teman. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Itu tidak seperti yang kalian pikirkan, kata Tommy terbata-bata. Nilna menatapnya. Kalau memang tidak seperti yang kami pikirkan, lalu kenapa Mas mengatakan kepada Vina bahwa Mas akan meninggalkanku? Tommy menunduk. Nilna kemudian menekan tombol pada ponselnya. Rekaman suara percakapan Tommy dan Vina terdengar di tengah ruangan. Suara Tommy terdengar jelas ketika mengatakan bahwa ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk meninggalkan Nilna. Beberapa anggota keluarga terlihat terkejut. Ada yang langsung menutup mulut, ada pula yang menggeleng tidak percaya. Nandia buru-buru berdiri. Itu bisa saja rekaman yang dipotong, serunya. Nilna, kamu jangan seenaknya mengambil kesimpulan. Nilna menoleh kepadanya. Saya belum menyimpulkan apa-apa, Bu. Saya hanya menunjukkan apa yang terjadi. Tommy mungkin memang salah, tapi sebagai istri kamu juga pasti punya kekurangan. Nandia kembali mencoba membela anaknya. Nilna mengangguk pelan. Saya tidak pernah mengatakan saya istri yang sempurna. Tapi kekurangan saya tidak pernah menjadi alasan untuk mengambil uang saya, berbohong kepada saya, dan berselingkuh di belakang saya. Kalimat itu membuat Nandia terdiam. Nilna kemudian mengeluarkan beberapa tangkapan layar percakapan. Dan ini yang paling menyakitkan. Ia mendorong ponsel ke tengah meja. Percakapan Mas Tommy dengan ibu. Wajah Nandia langsung berubah. Dalam percakapan tersebut, Nandia meminta Tommy agar tidak terlalu sering terlihat bersama Vina. Ada pula pesan yang menunjukkan bahwa Nandia mengetahui hubungan mereka dan menyarankan Tommy menunggu sampai Nilna pergi dari rumah. Ibu cuma ingin melindungi anak ibu, kata Nandia dengan suara bergetar. Saya tahu, jawab Nilna. Tapi ibu melindungi anak ibu dengan cara menghancurkan hidup saya. Tidak ada yang membela Nandia lagi. Bahkan salah seorang kakak Tommy yang sejak awal lebih percaya kepada adiknya kini menatapnya dengan kecewa. Tom, kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya. Tommy tidak menjawab. Ia hanya mengusap wajah dengan kedua tangannya. Namun Nilna belum selesai. Ia mengeluarkan bukti transaksi keuangan yang sudah disusun berdasarkan tanggal. Sekarang soal uang. Tommy langsung menatapnya. Nah, jangan bawa-bawa masalah uang. Justru ini bagian yang paling penting. Nilna menunjukkan beberapa bukti transfer. Uang yang selama ini aku hasilkan dari usaha ternyata digunakan untuk membiayai kebutuhan Vina. Salah seorang kerabat mengambil dokumen itu dan membacanya. Ada pembayaran restoran, penginapan, hadiah, sewa apartemen, hingga beberapa transfer rutin. Nilna menjelaskan semuanya dengan tenang. Aku bekerja dari pagi sampai malam. Aku mengurangi kebutuhan diriku sendiri supaya uang usaha bisa berkembang. Aku pikir uang itu digunakan untuk rumah tangga kita.
Ternyata sebagian dipakai untuk perempuan lain. Tommy mencoba menyela. Aku akan kembalikan semuanya. Bukan itu masalahnya, Mas. Suara Nilna tetap lembut. Masalahnya adalah kepercayaan yang Mas hancurkan. Tommy mendekati Nilna. Untuk pertama kalinya malam itu, wajahnya benar-benar menunjukkan ketakutan. Nah, aku salah. Aku mengaku. Aku minta maaf. Jangan akhiri semuanya. Aku bisa berubah. Nilna memandang laki-laki yang pernah sangat ia cintai itu. Dulu, mungkin ia akan luluh melihat suaminya memohon. Dulu, mungkin ia akan memberikan kesempatan kedua hanya demi mempertahankan pernikahan. Tetapi perempuan yang berdiri malam itu sudah berbeda. Ia telah melewati rasa sakit, kebingungan, dan penghinaan. Ia sudah melihat sendiri bagaimana orang yang dicintainya merencanakan kepergiannya bersama perempuan lain. Kesempatan kedua, kata Nilna perlahan, hanya pantas diberikan kepada orang yang benar-benar menyesal. Bukan kepada orang yang baru takut kehilangan ketika semua kebohongannya terbongkar. Tommy menunduk. Air matanya jatuh. Aku benar-benar mencintaimu. Nilna tersenyum sedih. Kalau begitu, seharusnya Mas tidak membuatku merasa sendirian selama bertahun-tahun. Setelah itu, Nilna mengeluarkan dokumen terakhir. Aku sudah memastikan semua aset yang menjadi hakku terlindungi. Usahaku juga akan tetap berjalan atas namaku. Tidak ada lagi uang usaha yang bisa digunakan tanpa sepengetahuanku. Tommy menatap dokumen itu dengan wajah pucat. Rencana mereka untuk membuat Nilna pergi dengan tangan kosong ternyata gagal total. Bahkan rumah dan aset yang selama ini ingin mereka kuasai tidak bisa begitu saja diambil. Nandia terduduk lemas. Perempuan yang selama ini merasa paling berkuasa akhirnya tidak mampu berkata apa-apa. Ia baru menyadari bahwa keputusan untuk meremehkan Nilna justru menjadi kesalahan terbesar mereka. Beberapa anggota keluarga kemudian mendekati Nilna dan meminta maaf karena sempat mempercayai cerita Tommy. Nilna menerima permintaan maaf itu tanpa banyak bicara. Ia tidak ingin membalas penghinaan dengan penghinaan. Ia hanya ingin mengakhiri semuanya dengan kepala tegak. Setelah acara itu, Nilna meninggalkan rumah keluarga Tommy untuk terakhir kalinya. Ia tidak membawa dendam dalam hatinya. Ia hanya membawa pelajaran. Beberapa waktu kemudian, usahanya kembali berkembang. Ia menyewa tempat yang lebih besar, mempekerjakan beberapa orang, dan mulai menata hidup tanpa harus memikirkan kebohongan suaminya. Sementara Tommy harus menghadapi akibat dari keputusannya sendiri. Hubungannya dengan Vina pun tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Perempuan yang dulu ia perjuangkan ternyata mulai menjauh ketika kehidupan mewah dan kenyamanan yang diharapkannya tidak kunjung terwujud. Nandia juga harus menerima kenyataan bahwa keluarga besar tidak lagi memandangnya seperti dahulu. Nilna tidak pernah membalas perselingkuhan Tommy dengan perselingkuhan. Ia tidak membalas penghinaan dengan teriakan. Ia juga tidak membalas kebohongan dengan kebohongan. Ia hanya menggunakan kebenaran yang selama ini ia kumpulkan dengan sabar. Dan pada akhirnya, Nilna menyadari bahwa dirinya tidak kehilangan masa depan ketika meninggalkan Tommy. Justru ia mendapatkan kembali hidup yang selama ini hampir direnggut oleh orang-orang yang tidak pernah menghargainya. Hari itu aku akhirnya mengerti, diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk memberi seseorang waktu menghancurkan dirinya sendiri dengan kebohongannya.